Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah yang saya hormati para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin karena hari hujan, tak padang hari hujan, mungkin suara di video kami ini agak sedikit terganggu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai ceramah kita dengan membacakan bismillah. Bismillah. Ceramah kita pada ini kita landasi dengan judul kebutuhan manusia terhadap agama. Mengapa judul ini sangat menarik dan kita ambil sebagai uraian kita pada hari ini? Karena manusia atau kebutuhan manusia terhadap agama, membahas agama menjadi pembahasan penting dalam kajian filsafat, sosiologi, teologi, dan pemikiran Islam. Para ulama dan ahli sepakat bahwa manusia memiliki fitrah untuk mencari makna hidup, pedoman moral, dan ketentraman batin. Agama hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Menurut para pemikir Islam dan ilmuwan sosial, tanpa agama manusia akan mengalami kekosongan spiritual, degradasi moral, serta kegoyahan dalam menghadapi persoalan hidup. Pengertian agama menurut bahasa atau etimologi, dalam bahasa Arab, agama disebut ad-din, yang berarti ketaatan, balasan, hukum, dan ketetapan. Dalam bahasa Sanskerta, agama berarti tradisi atau ajaran suci. Menurut Imam Al-Ghazali, agama adalah pedoman hidup yang membimbing manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagai cahaya yang menerangi akal dan jiwa. Dan Ibnu Taimiyah pun berkata, agama adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah berupa perintah, larangan, dan petunjuk mengarahkan manusia pada kebaikan. Menurut Buya Hamka, agama adalah cahaya kehidupan yang menuntun manusia menuju ketenangan, akhlak mulia, kekuatan batin, dan tujuan hidup yang jelas. Tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dan kedamaian. Menurut Hamka, ketika manusia menghadapi musibah, sakit, atau kesulitan hidup, agama menjadi sumber kekuatan terbesar. Iman membuat manusia tabah dan tidak putus asa. Hamka pun mengatakan bahwa agama menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab akal. Dari mana manusia berasal, untuk apa ia hidup, kemana ia akan kembali. Tanpa agama, hidup menjadi tidak jelas arah tujuannya. Dan latar belakang kebutuhan manusia terhadap agama, manusia memiliki naluri untuk mencari makna hidup, pedoman moral, dan ketenangan batin. Ilmu pengetahuan tidak mampu menjawab seluruh persoalan hidup seperti tujuan hidup, nilai kebenaran, serta apa yang terjadi setelah mati. Karena itu, agama hadir sebagai petunjuk, pemberi ketentraman jiwa,
dan pengarah moral sehingga manusia dapat hidup lebih teratur dan bermakna. Para pendengar dimanapun Anda berada, kami teringat cerita Vladimir Lenin dari Soviet. Vladimir Lenin adalah pemimpin Soviet yang keras menolak agama dan berusaha menghapusnya dari kehidupan masyarakat. Baginya, agama dianggap menghambat kemajuan dan membuat rakyat pasrah. Karena itu, ketika ia berkuasa, banyak tempat ibadah ditutup dan aktivitas keagamaan dibatasi. Lenin berharap masyarakat bisa hidup tanpa Tuhan dan hanya bergantung pada kekuatan manusia. Dan setelah kebijakan ateis diterapkan, masyarakat justru mengalami kekosongan batin dan krisis moral. Setelah Lenin wafat, para pemimpin Soviet menyadari bahwa manusia tetap membutuhkan agama, sehingga usaha menghapus agama akhirnya terbukti gagal. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah fitrah yang tidak bisa dihilangkan. Kesimpulan kami, meski seorang mengakui ateis atau menolak keberadaan Tuhan, pada akhirnya manusia tetap kembali kepada fitrahnya. Fitrah itu adalah kebutuhan untuk percaya, mencari pegang hidup, menemukan makna yang tidak dapat dipenuhi oleh ilmu, harta, atau kekuasaan. Karena itu, sekeras apapun manusia menjauhi dari agama, kebutuhan spiritual tetap muncul dalam bentuk kerinduan akan ketenangan, nilai moral, dan tujuan hidup. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هم خير من خلق الإله